Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Perkenalkan sebelumnya, saya Hanida Arimawati dengan 3 digit NIM terakhir 119 yang akan memandu berjalannya presentasi Student Project SGDA 5 kali ini. Student Project kami berjudul Bone, Joint, Muscle of the Thorax, Their Movement and Neurovascularization. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota SGDA 5 yang telah berkontribusi dalam pembuatan student project ini. Yang pertama ada Gede Brahmantia Prinata Putra dengan 3 digit NIM terakhir 105. Kemudian Muhammad Naufariza Andre Nugroho dengan 3 digit NIM terakhir 107. Leona Nathaniel Saputra dengan 3 digit NIM terakhir 109. Kemudian ada Sharon Putnaratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Vanessa Sharon Rotua Hutagao dengan 3 digit NIM terakhir 113. Kemudian ada Kenan Prasetya Kurniawan dengan 3 digit NIM terakhir 115. Imelda Febian Abigail dengan 3 digit NIM terakhir 117. Kemudian ada saya Hanida Arimawati dengan 3 digit NIM terakhir 119. Kemudian ada Ida Bagus COD Marinata dengan 3 digit NIM terakhir 121. Kemudian ada Tirza Karisa dengan 3 digit NIM terakhir 123. Kemudian ada Amanda Supriyana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Kemudian ada Amanda Silva Yulianto dengan 3 digit NIM terakhir 127. Dan yang terakhir ada Tresia Mengunduri Januarta dengan 3 digit NIM terakhir 129. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan beberapa topik, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3, yang dimana di bab 1 terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Kemudian dilanjutkan dengan bab 2 yang berisi penjelasan mengenai tulang, sendi, muscle, pergerakan, inervasi, dan vaskularisasi. Kemudian diakhiri dengan bab 3 yang berisi kesimpulan dan juga saran. Langsung saja kita masuk ke bagian latar belakang. Kepada anggota yang bertugas dipersilahkan. Baik, saya akan memaparkan mengenai latar belakang. Toraks merupakan bagian dari anatomi tubuh yang terletak di antara leher dan perut. Toraks atau dada manusia adalah bagian tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Toraks tersusun dari 12 pasang ribs, 12 thoracic vertebrae, dan sternum. Tulang-tulang atau kerangka tersebut berfungsi untuk melindungi organ-organ vital di daerah dada seperti jantung, paru-paru, dan tempat terjadinya sistem pernafasan. Tidak hanya tulang, toraks juga terdiri atas sendi-sendi yang berada di antara tulang. Sendi memungkinkan terjadinya gerakan pada toraks baik untuk aktivitas pernafasan maupun mobilitas tubuh secara keseluruhan. Begitu juga dengan otot-otot yang melekat pada tulang dan sendi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Riza Andri Nugroho dengan NIM 3 digit terakhir 107. Jadi rumusan masalah yang akan dibahas pada topik kali ini adalah yang pertama, apa saja tulang, sendi, otot, dan bagaimana pergerakannya yang terdapat pada bagian toraks atau dada. Yang kedua, bagaimana sistem saraf yang terdapat pada toraks. Dan yang ketiga adalah bagaimana sistem peredaran darah yang terdapat pada toraks. Adapun tujuan penulisan dari topik ini sendiri atau student project ini sendiri adalah yang ada dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri ada 3. Yang pertama, mengetahui tulang, sendi, otot, dan pergerakannya yang terdapat pada bagian toraks. Yang kedua adalah mengetahui sistem saraf yang terdapat pada toraks. Dan yang ketiga adalah mengetahui sistem peredaran darah yang terdapat pada toraks. Lalu ada tujuan khusus yang berisi mengetahui dan dapat memahami tentang tulang, sendi, dan otot pada toraks, termasuk pergerakannya dan neurovascularization. Adapun manfaat penulisan student project ini adalah bagi penulis, yaitu dapat memberikan feedback yang baik
Dan yang kedua adalah dapat lebih memperdalam ilmu kedokteran, khususnya tentang tulang, sendi, dan otot yang terdapat pada toraks, termasuk pergerakannya dan neurovaskularisasi. Yang ketiga adalah dapat melatih literasi dari berbagai sumber yang terpercaya. Jadi seperti sumber yang terpercaya itu jurnal-jurnal yang ada di web-web yang terpercaya. Nah, manfaat penulisan bagi pembaca yaitu mengetahui ilmu kedokteran, khususnya tentang tulang, sendi, dan otot yang terdapat pada toraks, termasuk pergerakannya dan neurovaskularisasi. Oke, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. 206 tulang. Tulang dalam tubuh ini akan terus mengalami remodeling selama hidup yang berguna untuk membantu tubuh beradaptasi terhadap perubahan dan mengganti tulang-tulang yang telah tua atau rusak. Tulang juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh, seperti memberikan dukungan struktural pada tubuh, bersama dengan otot memberikan gerakan pada tubuh, menjaga homeostasis mineral dan keseimbangan asam basa, menyediakan lingkungan hematopoiesis sebagai penyimpanan energi, dan melindungi struktur internal serta organ vital dalam tubuh, seperti kranial yang melindungi otak dan toraks yang melindungi paru-paru dan jantung. Toraks merupakan rongga dalam tubuh yang terletak di antara leher dan abdomen. Toraks disusun oleh thoracic walls yang terdiri dari 12 ribs, 12 thoracic vertebrae, dan sternum. Kemudian disusun juga oleh thoracic cavity yang tersusun atas superior thoracic aperture dan inferior thoracic aperture. Ini merupakan bagian dari thoracic walls, yaitu ribs. Terdiri dari dua, yaitu typical ribs dan atypical ribs. Typical ribs tersusun dari tulang ke-3 sampai ke-9. Strukturnya ada head, memiliki dua sisi untuk vertebra badi bagian superior dan inferior yang melekat pada intervertebral disc. Kemudian ada neck, bagian sempit dari rib yang terletak di antara head dan tubercle. Kemudian ada tubercle, berada setelah leher, merupakan bagian menonjol pada bagian permukaan tulang rusuk dan berisi medial facet. Kemudian ada body, batang yang panjang mengikuti tuberculum, bentuknya tipis, rata, dan terpelintir pada long axis, batangnya menekuk ke depan pada sudut tulang rusuk. Sudut tersebut menandai batas lateral perlekatan otot tulang punggung ke tulang rusuk. Kemudian ada atypical ribs. Ada bagian pertama, kedua, dan ke-10 sampai ke-12. The first rib merupakan tulang yang paling luas, paling pendek, dan paling melengkung. Mempunyai satu faset untuk berartikulasi dengan T1 dan merupakan tempat menempelnya anterior scalene muscle. The second rib memiliki bentuk yang lebih tipis, tidak terlalu melengkung, dan lebih panjang dari first rib. Mempunyai dua faset untuk berartikulasi dengan T1 dan T2. Kemudian, tulang ke-10 sampai ke-12, sama seperti first rib, hanya memiliki satu faset untuk berartikulasi dengan single vertebra. Bentuknya pendek dan tidak memiliki tubercle. Ini merupakan gambar dari typical ribs dan atypical ribs. Kemudian, ini merupakan masih bagian dari thoracic walls, ada thoracic vertebrae dan sternum. Thoracic vertebrae memiliki bilateral costa facets untuk berartikulasi dengan kepala dari ribs. Gambarnya bisa dilihat pada PowerPoint. Kemudian ada sternum, yaitu tulang berbentuk pipi memanjang yang membentuk bagian tengah toraks. Dibagi menjadi 3 bagian, ada manubrium, body, dan xiphoid process. Kemudian masuk ke bagian thoracic aperture. Ada superior thoracic apertures dan inferior thoracic apertures. Tulang superior thoracic apertures memiliki batas-batas, yaitu secara posterior berada pada vertebra T1 yang menonjol ke depan. Secara lateral terdapat pada pasangan first rib dan costal cartilage-nya. Secara anterior terdapat di tepi superior dari manubrium. Kemudian inferior thoracic aperture dibatasi oleh secara posterior dibatasi oleh tulang ke-12 thoracic vertebra. Secara posterolateral dibatasi oleh tulang ke-11 dan tulang ke-12. Secara anterolateral dibatasi oleh gabungan dari costal cartilage, tulang ke-7, dan tulang ke-10 yang membentuk costal margins. Secara anterior dibatasi oleh xiphoesternal joint.
Ini merupakan gambar dari thoracic apertures. Untuk bagian selanjutnya, yaitu sendi, akan dijelaskan oleh teman saya. Sendi. Di dalam toraks terdapat berbagai sendi dengan peran yang berbeda-beda. Sendi merupakan tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Sendi pada toraks meliputi artikulasi antara tulang rusuk dan tulang dada serta vertebra toraks dan antara tulang dada dan tulang selangkah. Sendi memungkinkan terjadinya gerakan pada toraks baik untuk aktivitas pernapasan maupun mobilitas tubuh secara keseluruhan. Untuk macam-macam sendi, yang pertama ada intervertebral secondary cartilaginous symphysis joint. Yang kedua ada costovertebral synovial plane joint of head ribs 1 dan 2. Di costovertebral ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada costovertebral yang berartikulasi dengan facet of the head of rib and costal facet di badan thoracic vertebra. Dan yang kedua ada costotransverse yang berartikulasi dengan ribs tuberculous dengan transverse process of vertebra. Dan yang ketiga ada sternocostal, primary cartilaginous chondrosis joint 3 and 4. Yang pertama ada first sternocostal yang berartikulasi dengan first costal cartilage dengan manubrium. Di sini tidak ada pergerakan. Dan yang kedua ada radiate sternocostal yang berartikulasi dengan 2-7 dengan sternum, gliding or sliding movement. Dan yang keempat ada sternoclavicular saddle type synovial joint with an articular disc. Di sini ada 4. Yang pertama ada kapsul, yaitu perlekatan klavikula dengan manubrium. Pergerakan yang dihasilkan ada elevation, depression, protraction, retraction, and circumduction. Dan yang kedua, ada sternoclavicular, yaitu perlekatan antara klavikula dengan manubrium juga. Dan yang ketiga, ada interclavicular di antara kedua clavicle. Dan yang keempat, ada costoclavicular, perlekatan antara clavikula dengan first rib. Dan yang kelima ada costochondral, primary cartilaginous joint 6. Di sini ada cartilage yang berartikulasi dengan lateral end of costal cartilage dengan sternal end of rib. Di sini tidak ada pergerakan. Dan yang keenam ada interchondral synovial plane joint, berada di antara costal cartilage, gliding movement. Dan yang ketujuh ada manubriosternal secondary cartilaginous symphysis joint 8 yang berartikulasi di antara manubrium dan body of sternum. Dan yang terakhir ada sipisternal primary cartilaginous joint yang berartikulasi di antara sigmoid process and body of sternum. Mungkin sekian dari joint, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terdapat beberapa otot pada dinding toraks yang membantu fungsi dalam gerakan, pernapasan, dan perlindungan rongga toraks. Otot-otot ini berfungsi dalam pernapasan dengan menggerakkan tulang rusuk sehingga mengubah volume rongga toraks. Beberapa otot memiliki lampiran pada dan berada di atas atau bertindak sebagai perpanjangan dari toraks. Otot-otot ini berfungsi untuk menggerakkan bahu, tulang belakang toraks, dan panggul, serta membantu dalam pernapasan. Yang pertama adalah musculus pectoralis major. Otot ini berada pada kepala clavikula, bagian depan sternum, cartilago costal 1 hingga 7, tulang rusuk ujung sternum ke-6, aponeurosis dari otot oblek eksternal. Otot ini berfungsi untuk fleksi, aduksi, dan rotasi medial lengan di sendi glenohumeral. Otot ini menyebabkan fleksi lengan yang terentang dan menyebabkan ekstensi lengan yang terfleksi. Lalu ada musculus pectoralis minor. Otot ini berbentuk segitiga dan terletak di bawah pectoralis major, berasal dari tepian tulang rusuk ketiga hingga kelima yang berdekatan dengan sambungan costochondral. Otot ini berfungsi untuk mengangkat tulang rusuk untuk inspirasi yang dalam ketika girdle pectoral terfiksasi atau terangkat dan menciptakan rentang gerak penuh untuk scapula bersama dengan otot serratus. Musculus intercostale externi. Otot ini melekat pada pinggir bawah costae 1 hingga 11. Serabut ototnya berjalan ke arah depan bawah untuk melekat pada pinggir atas costa di bawahnya. Otot ini mulai dari daerah tuberculum costae di belakang sampai daerah cartilago costae di sebelah depan. Selanjutnya akan menjadi membrana intercostalis externa. Pada sela iga bagian bawah, otot ini berhubungan erat dengan musculus obliquus externus abdominis.
Lalu ada musculus intercostalis intimus. Otot ini bisa disebut juga sebagai innermost intercostal yang dapat dianggap sebagai bagian dari musculus intercostal interni yang dipisahkan oleh fossa dan nervus intercostalis. Otot ini tumbuh tidak sempurna dan pada toraks bagian atas sering tidak ada. Otot ini melekat pada permukaan dalam iga di sebelah atas sulcus costae, kemudian menuju pinggir atas iga di sebelah bawahnya. Otot ini berfungsi sebagai salah satu otot yang membantu respirasi. Lalu ada musculi subcostales. Musculi subcostales termasuk otot lapisan dalam dan tumbuh lebih baik pada bagian bawah toraks. Origo pada pinggir bawah iga dekat angulus costae dan melekat pada 2-3 buah iga di bawahnya. Jumlahnya bervariasi dan bentuknya tipis. Otot ini membentuk dinding toraks dan juga membantu menekan tulang rusuk selama ekspirasi paksa bersama dengan otot transversus thoracis. Izinkan saya untuk melanjutkan. Kemudian terdapat musculus transversus thoracis. Musculus tersebut termasuk lapisan dalam, origo pada permukaan belakang proses styphoideus dan corpus sterni, dan insertio pada permukaan dalam cartilago posterior 2-6. Fungsinya sama seperti musculus subcostale, yaitu membentuk dinding toraks serta membantu menekan tulang rusuk selama ekspirasi paksa. Kemudian terdapat musculus scaleni. Otot-otot scalenus terletak secara dalam dan berada di posisi lateral terhadap tractus cervix. Inervasi mereka kompleks karena baik plexus brachialis maupun plexus cervix terlibat dalam fungsi mereka. Otot-otot scalenus terletak secara mendalam dalam hubungannya dengan otot sternocleidomastoideus. Di sisi lateral tulang leher menghubungkan vertebra dengan dua tulang rusuk pertama. Fascia dalam atau fascia prevertebral melingkupi otot-otot scalenus. Otot-otot scalenus berfungsi sebagai otot postur dalam menjaga posisi tractus cervix atau memainkan peran aktif dalam gerakan leher. Kemudian terdapat musculus sternocleidomastoideus. Otot ini terletak pada atas manubrium sternum dan seperempat medial dan bagian atas clavicula. Dua kepala otot bergabung menjadi satu otot perut, tunggal atau mengarah ke atas dan ke samping. Inervasi terletak pada bagian proses mastoid tulang temporal dan pada bagian anterior garis nukal superior. Kontraksi unilateral dari otot ini menghasilkan 3 gerakan sekaligus yang mencakup rotasi kepala ke sisi yang berlawanan dengan kontraksinya. Kemiringan dari sisi kontraksi dan ekstensi. Otot ini juga membantu fungsi sendi temporomandibular berfungsi dengan benar. Kemudian terdapat musculus intercostalis interni. Musculus intercostalis interni melekat pada pinggir bawah iga dan rawan iga dekat sulcus costae. Serabut ototnya berjalan ke arah belakang bawah menuju pinggir atas iga dan rawan iga di bawahnya. Mulai dari daerah sola iga bagian depan sampai daerah angulus costae dari otot ini disebut pars intercartilaginosa. Selanjutnya di sebelah belakang atau pars interosea menjadi membrana intercostalis interna. Otot bagian bawah berhubungan erat dengan musculus obliquus internus abdominis. Musculus intercostalis interni berfungsi sebagai otot inspirasi kecuali pada bagian pars intercartilaginosa yang membantu inspirasi. Dan yang terakhir adalah musculus serratus anterior. Serratus anterior atau biasanya dikenal sebagai otot petinju adalah otot berbentuk kipas yang berasal dari permukaan superolateral tulang rusuk pertama hingga ke-8 atau tulang rusuk pertama hingga ke-9 di dinding lateral dada dan masuk ke sepanjang sudut superior, batas medial dan sudut inferior scapula. Bagian utama serratus anterior terletak jauh di dalam scapula dan otot dada dan mudah teraba di antara otot pectoralis major dan latissimus dorsi. Fungsi dari otot ini yaitu untuk menarik skapula ke depan, mengelilingi dada, yang memungkinkan adanya intervensi dan proteksi lengan. Berikut merupakan gambar dari beberapa masalah yang sudah saya sampaikan tadi. Yang bagian paling kiri atas merupakan pectoralis major. Sebelahnya pectoralis minor, scalene, sternocleidomastoid, innermost intercostal, external intercostal sama internalnya, terus sama transverse intercostal, dan yang terakhir adalah serratus anterior. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan tentang pergerakan anatomi toraks. Jadi, dalam anatomi diketahui terdapat berbagai macam jenis gerakan. Gerakan anatomi itu sendiri berarti berbagai macam cara untuk bagian tubuh agar dapat bergerak, di mana pergerakan ini dapat dipengaruhi oleh kontraksi dan relaksasi otot yang melekat pada tulang. Selain itu, pergerakan anatomi dipengaruhi oleh jenis sendi di area otot-otot tersebut melekat. Jenis gerakan anatomi meliputi gerakan gesekan, gerakan sudut, gerakan spesial, di mana masing-masing jenis gerakan tersebut
memiliki berbagai macam gerakan lagi. Misalnya, pada gerakan sudut terdapat fleksi, ekstensi, abduksi yang menjauh, dan aduksi yang mendekat atau kembali menjadi normal, rotasi, dan seterusnya. Jadi, seperti yang kita ketahui, toraks merupakan rongga dalam tubuh yang terletak di antara leher dan abdomen, tersusun oleh thoracic wall dan thoracic cavity. Dan toraks juga memiliki gerakannya tersendiri. Jadi, mari kita bahas. Gimana ini tadi contoh-contohnya untuk gerakan normal, dan sekarang saya akan melanjutkan ke gerakan pada anatomi toraks. Di mana gerakan yang pertama itu ada gerakan yang bernama elevasi rusuk. Ini adalah contohnya, di mana ketika kita melakukan pernapasan, spesifiknya saat inspirasi atau menghirup udara, tulang rusuk akan mengalami gerakan yang disebut elevasi, yaitu terangkatnya tulang rusuk dengan bantuan otot interkostal yang eksternal, di mana serabut otot ini akan terarah ke bawah, depan, dan medial pada bagian anterior, yang akhirnya akan bergerak ke atas dan keluar, menyebabkan meluasnya volume rongga dada sehingga udara bisa masuk ke dalam tubuh. Jadi sesuai di gambarnya ini, ketika kita menghirup udara atau melakukan proses inspirasi, tulang rusuk akan terangkat sehingga rongga dada volumenya lebih luas sehingga udara bisa masuk ke dalam tubuh. Dan berikutnya terdapat gerakan yang disebut atau bernama depresi rusuk, di mana gerakan ini bisa dilihat seperti gambarnya. Ketika kita melakukan pernapasan, spesifiknya sekarang itu ekspirasi atau menghembuskan napas, tulang rusuk kita akan mengalami gerakan yang disebut depresi, di mana gerakan ini adalah menurunnya tulang rusuk kembali menjadi posisi normal dengan bantuan otot interkostal internal. Dengan serabut ototnya yang melintas menuju anterior, superior dari tulang rusuk, dan tulang rawan rusuk menuju ke tepi bawah tulang rusuk di atasnya. Otot ini bertanggung jawab untuk mengekspresikan tulang rusuk dan menekan ke dalam sehingga volume dada mengecil agar udara bisa keluar dari tubuh. Jadi sesuai gambar, ketika kita menghembuskan napas atau bernapas keluar, tulang rusuk kita akan menurun sehingga volume rongga dada akan mengecil dan udara bisa keluar. Dan selanjutnya adalah terdapat gerakan pegangan pompa, di mana gerakan ini paling dibantu oleh tulang rusuk asli dan tulang toraks belakang, di mana tulang rusuk asli itu adalah tulang yang secara langsung berhubungan dengan sternum melalui kartilage-nya. Jadi dia tidak ada perlu bantuan ataupun tidak terhubung sama sekali. Jadi saat inspirasi, gerakan pompa mulai dikontraksi oleh otot interkostal eksternal dan terelevasinya sternum. Gerakan inilah yang akhirnya akan membuat tulang rusuk asli mengikuti gerakan pompa dan mengangkat sternum, yang akhirnya akan memperbesar diameter antero-posterior dari toraks. Dan dilanjutkan dengan gerakan berikutnya adalah gerakan pegangan ember, di mana gerakan ini terjadi dan dibantu oleh berbagai otot. Salah satunya ketika proses inspirasi, otot interkostal eksternal mengangkat bagian lateral tulang rusuk, sehingga setelah itu otot 100 anterior, scalene, dan sternocleidomastoid berkontribusi dalam pengangkatan tulang rusuk yang akan juga berkontribusi pada membesarnya diameter transversal dari toraks. Dimana kalau saat ekspirasi atau menghembuskan napas, semua otot yang tadi berelaksasi kembali menjadi normal. Dan juga dengan bantuan dari interkostal internal untuk menurunkan tulang rusuk sehingga diameter transversal dari toraks kembali seperti normal. Dan berikut adalah gambar atau ilustrasinya, di mana untuk gerakan ember ini bagaikan pegangan ember itu nanti ketika saat inspirasi akan terangkat dan saat ekspirasi atau menghembuskan napas akan menurun kembali ke posisinya normal. Dan berikutnya adalah ilustrasi untuk gerakan pegangan pompa, di mana sternumnya itu dibagaikan atau diilustrasikan sebagai pegangan pompa. Jadi ketika kita inspirasi, samaan dengan tulang rusuk terangkat, tulang sternum pun akan terangkat bagaikan mengangkat pegangan pompa. Dan ketika ekspirasi atau menghembuskan napas, tulang sternum itu akan kembali turun menjadi posisinya semula. Dan itu bagian dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, akan saya lanjutkan. Inervasi, organisasi saraf simpatis. Akson pada toraks bersinaps dengan neuron di ganglia paravertebralia simpatis yang terhubung ke truncus sympathicus melalui rami interganglionares. Lalu, serabut dialihkan ke neuron simpatis kedua, ganglia thoracika 2-5, yang mempersarafi organ-organ di toraks.
Seluruh serabut ganglia thoracika berjalan menuju dinding toraks dengan melalui nervi intercostales. Sedangkan ganglia thoracika 5-11 menuju ke abdomen melalui nervi splanchnici, major dan minor. Truncus sympathicus berjalan di samping columna vertebralis. Sebagian besar cabang pasca ganglion truncus sympathicus berjalan bersama arteri menuju ke organ target. Nervi intercostales berjalan di sebelah dorsal bersamaan dengan pembuluh darah interkostal pada sisi bawah masing-masing iga. Saraf ini berasal dari segmen thoracal 1-12. Saraf motorik yang menyarafi otot interkostal dan saraf sensorik yang menyarafi dermatom TH1-12. Saraf ini mengandung serabut pasca ganglion, saraf simpatis yang menyarafi kelenjar, rambut, dan pembuluh darah. Nervi vagi berjalan di toraks setinggi trakea, lalu bercabang di belakang kedua bronchus principals, menyusuri esophagus, dan melalui hiatus esophagus masuk ke abdomen. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, organisasi saraf parasimpatis. Di sini ada cabang-cabang dari nervus vagus untuk menyerapi organ-organ di toraks. Seperti yang pertama ada rami cardiaci dan plexus cardiacis. Yang kedua ada rami oesophagi dan plexus oesophagius. Yang ketiga ada rami tracheales, rami bronchiales, dan plexus pulmonalis. Setelah percabangan dari nervi vagi mengikuti oesophagus, melewati hiatus oesophagius, masuk ke abdomen untuk menyerapi banyak organ sebagai truncus vagalis anterior atau posterior. Berikut saya tampilkan origi, jalur, dan juga distribusi dari saraf-saraf yang tertera pada gambar. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian vaskularisasi arteri pada bagian toraks. Dimulai dari jantung yang membawa darah ke seluruh tubuh melalui ascending aorta, arc of aorta, dan descending aorta. Dan akan disalurkan ke seluruh bagian dinding toraks dan ke bawah perut. Pada bagian arc of aorta akan terjadi percabangan ke dekstra dan ke sinistra. Kalau percabangan ke dekstra akan menghasilkan brachiocephalic artery, dengan percabangan ke sinistra akan terdapat dua percabangan, yaitu left carotid common carotid artery dan left subclavian artery. Supreme intercostal artery dan descending aorta akan menghasilkan percabangan posterior intercostal artery, sedangkan brachiocephalic dan left subclavian artery akan menghasilkan percabangan ke anterior, menghasilkan internal thoracic artery, dan bercabang lagi menghasilkan anterior intercostal artery. Posterior intercostal artery dan anterior intercostal artery akan tersambung dan terlihat seperti anyaman vaskularisasi pada bagian dinding toraks. Pada aortanya sendiri akan lebih condong bagian sinistra, hingga menyebabkan arteri pada bagian dekstra lebih panjang daripada bagian sinistra. Kemudian, supreme intercostal artery berasal dari percabangan truncus cortocervicalis yang merupakan percabangan dari posterior left subclavian artery dan brachiocephalic artery, dan truncus cortocervicalis ini juga merupakan lanjutan dari bagian cervical. Kemudian internal thoracic artery akan menciptakan percabangan baru ke lateral maupun ke inferior. Kalau ke inferior akan menciptakan dua percabangan baru, yaitu epigastrica superior artery, dan percabangan ke lateral akan menciptakan rami perforantes artery. Rami perforantes artery akan berjalan seiringan dengan rami cutanei anteriores nervi intercostas nervus. Rami perforantes artery sendiri akan berfungsi untuk menyuplai nutrisi pada bagian luar dinding toraks. Ini merupakan penjelasan dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada bagian vaskularisasi vena. Berikutnya adalah vaskularisasi vena. Pembuluh darah vena adalah pembuluh darah balik yang mengandung banyak karbon dioksida berasal dari kapiler seluruh tubuh ke jantung.
vena interkostal mengiringi arteri interkostal dan terletak paling dalam atau terkranial dalam sulcus costa. Di masing-masing sisi terdapat 11 vena interkostal posterior dan 1 vena subkostal. Di tengah, akhirnya vena interkostal akan mengalir menuju sistem vena azigos atau menuju vena thoracica interna yang berhubungan dengan vena brachiosephalika di leher. Seringkali, vena interkostal posterior atas pada sisi kiri menyatu dan membentuk vena interkostal superior sinistra yang bermuara ke dalam vena brachiosephalika sinistra. Hal yang serupa juga terjadi dalam vena interkostal posterior atas di sisi kanan yang akan menyatu dan membentuk vena interkostal superior dextra yang mengalir menuju vena azigos. Berikut merupakan gambar dari vaskularisasi vena pada toraks. Terdapat left brachiocephalic dan juga right brachiocephalic. Bagian ini merupakan bagian dari superior vena cava. Pada bagian bawah dari right brachiocephalic terdapat right superior intercostal vena. Dan pada bagian ini merupakan bagian dari left superior intercostal vena. Pada bagian tengah merupakan bagian dari vena azigos. Lalu agak ke bawah sedikit merupakan bagian dari aksesori hemiazygos vena. Dan di bawahnya lagi merupakan bagian dari vena hemiazygos. Bagian ini merupakan bagian dari anterior intercostal vena. Dan pada bagian bawah merupakan bagian dari internal thoracic vena. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan student project kami pada kali ini. Toraks merupakan bagian dari anatomi tubuh yang terletak di antara leher dan perut. Toraks atau dada manusia adalah bagian tubuh manusia yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya tulang, toraks juga terdiri atas sendi-sendi yang berada di antara tulang, begitu juga dengan otot-otot yang melekat pada tulang dan sendi. Toraks juga merupakan tempat bagi saraf dan pembuluh darah yang menghubungkan organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan esofagus dengan sistem saraf dan sirkulasi tubuh. Sistem neurovaskularisasi ini memiliki peran penting dalam mengirimkan sinyal-sinyal penting dan memastikan suplai oksigen serta nutrisi yang tepat ke dalam toraks. Sebagai mahasiswa yang sedang belajar di bidang kesehatan, khususnya pada bidang anatomi, pemahaman terhadap keberadaan tulang, sendi, otot, saraf, dan pembuluh darah merupakan hal yang sangat penting. Harapannya tidak hanya menambah wawasan bagi pembaca, tim penyusun student project juga diharapkan dapat menjadikan paper ini sebagai salah satu cara untuk memahami lebih dalam mengenai struktur anatomi pada toraks yang akan diujikan pada ujian blok biometrik 1 fase pertama. Baik, kiranya sekian yang dapat SGD 5 sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila masih terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri dengan sekian dan terima kasih.